Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusel Herianto dengan NPM 20402010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan urgensi dalam pembangunan ekonomi. Sebelum kita jauh membahas tentang tantangan dan urgensinya, kita lihat dulu konsep dari pembangunan. Konsep pembangunan adalah problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara, adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan bagaimana cara merealisasikannya. Penelusuran formal, ideal, dan strategi perubahan masyarakat ini dapat disebut sebagai pembangunan. Beban ini secara formal diamanatkan kepada negara melalui pemerintahan yang ada di dalamnya. Sehingga dalam kurun masa tertentu, pemerintahan suatu negara bertugas melakukan pembangunan pada seluruh warga negara tersebut menuju kondisi yang lebih baik. Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, dan Europeanization. Bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term political change. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretable. Makna dasar dari development adalah pembangunan. Artinya serangkaian, seupaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu. Di Indonesia, makna developmentalisme mengalami perkembangan dari konsep ideal tentang sebuah tatanan kesejahteraan masyarakat yang diformulasikan oleh negara. Format kesejahteraan ini kemudian mengalami perdebatan ketika developmentalisme sedikit banyak dipraktikkan ketika zaman Orde Baru berkuasa. Perdebatan ini terjadi karena pada dasarnya makna developmentalisme dan kesejahteraan sangat tergantung dari konteks di mana istilah tersebut digunakan dalam melihat keadaan. Modernization bermakna melakukan formulasi ulang atas sesuatu yang asalnya primitif atau tradisional menuju kondisi yang lebih baik secara fisik. Pengertian ini menekankan adanya perubahan atau pertambahan bentuk fisik dari kondisi asalnya. Sedangkan empowering bermakna upaya memberdayakan sesuatu untuk lebih berdaya lagi dari kondisi sebelumnya. Titik tekan istilah ini ada terletak pada penambahan kemampuan yang dimiliki oleh objek proses empowering. Jadi jika ada seseorang manusia yang asalnya hanya mampu membaca dan memahami 10 lembar tulisan dalam 1 jam, lalu melalui proses tertentu kemampuan tersebut bertambah menjadi 100 lembar tulisan dalam 1 jam, maka ilustrasi tersebut dapat dikategorikan sebagai akibat empowering. Dari beberapa penelusuran makna pembangunan secara kebahasan tersebut, dapat ditentukan beberapa nilai dasar dari konsep pembangunan. Yang pertama, pembangunan mengandung makna proses. Ada tahapan-tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui ketika pembangunan tersebut dilakukan. Daur proses itu pun dapat dimulai melalui satu titik dan berakhir pada titik lain. Lalu dimulai lagi dari titik awal, di mana sebelumnya telah dimulai. Kedua, pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik, ada pertambahan nilai atau value, dan guna atau utility dari objek pembangunan. Dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa ada tujuan dan target tertentu dalam pembangunan. Kita yang ketiga, terdapat subjek, metode, dan objek dalam pembangunan. Ada subjek yang melakukan pembangunan, ada rangkaian langkah yang menjadi panduan, dan terdapat juga objek atau sasaran pembangunan. Dimensi pembangunan adalah subject matter yang menjadi kawasan garapan dari pembangunan. Sebagai sebuah upaya menambah nilai dan guna sesuatu menjadi lebih baik, pembangunan memiliki sekian banyak bidang garapan yang saling terkait, namun tidak dapat disatukan dalam sebuah kawasan kajian secara makro semata-mata.
Selanjutnya kita membahas bahwa ada beberapa faktor yang dianggap sebagai tantangan atau penyebab dari bertambahnya meluasnya perhatian terhadap pembangunan di negara-negara berkembang dibanding pada sebelumnya, antara lain yaitu yang pertama, berkembangnya keinginan untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi. Beberapa negara seperti Indonesia, Myanmar, Pakistan, dan negara-negara di Afrika dan sebagainya bukan saja merupakan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, tetapi juga merupakan negara yang di mana masalah jumlah penduduk sangat serius sekali keadaannya. Oleh karena itu, mengadakan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Kedua, perhatian terhadap masalah pembangunan negara-negara berkembang juga berasal dari negara-negara yang sudah maju, karena ada beberapa pertimbangan, yaitu perasaan kemanusiaan, yaitu keinginan untuk membantu negara-negara berkembang agar dapat mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju untuk mendapat dukungan politik. Sejalan dengan bertambah besarnya perhatian yang diberikan dalam membangun negara-negara berkembang, maka makin meluas pula kesadaran bahwa tugas membangun negara itu bukanlah tugas yang sederhana dan mudah. Masalah pembangunan ekonomi negara-negara berkembang merupakan suatu perusahaan yang sangat kompleks dan sangat berlainan sifatnya dengan masalah pembangunan yang pernah dihadapi oleh negara-negara maju. Sangat kompleksnya masalah pembangunan dan banyaknya faktor penyebab terpenting dari pembangunan dan keadaan tersebut adalah menyebabkan topik yang dianalisa dalam ekonomi pembangunan meliputi bidang yang sangat luas sekali. Faktor lainnya adalah ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi. Alih-alih pun, ekonomi sampai saat sekarang belum mencapai konsensus mengenai faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana proses pembangunan ekonomi berlaku. Menurut Todaro 1997, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan, sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional, termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut. Pandangan-pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masa pembangunan di negara-negara sedang berkembang itulah yang disebut sebagai ekonomi pembangunan. Selanjutnya kita melihat urgensi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah kebutuhan akan pembangunan ekonomi. Kesadaran akan penting pembangunan ekonomi terjadi pada saat setelah Perang Dunia Kedua. Kebutuhan ini sangat mendesak mengingat hancurnya berbagai macam sarana dan prasarana yang dimiliki akibat perang. Pembangunan pada awalnya diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi, sehingga persepsi ini melahirkan pemahaman akan perlunya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, suatu negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, maka yang diukur adalah tingkat produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Secara ekonomi, ukuran produktivitas ini menggunakan produk nasional bruto atau gross national product dan produk domestik bruto atau gross domestic product. Selanjutnya kita lihat berhasil tidaknya proses pembangunan ekonomi banyak ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah pemakaian sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem ekonomi kapitalis tertentu akan berbeda dengan sistem ekonomi sosialis dalam pengelolaannya. Di samping itu, ada beberapa faktor pendukung yang tidak kalah penting akan perlu mengadakan pembangunan ekonomi. Faktor tersebut adalah yang pertama, adanya kenyataan
bahwa banyak negara mengalami perkembangan di dalam pendapatan nasionalnya, tetapi hanya cukup untuk mengimbangi pertambahan penduduk. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat hidup antara negara-negara yang satu dengan negara yang lain, dan perbedaan itu semakin melebar. Yang ketiga, 67% penduduk dunia hanya menerima kurang dari 17% pendapatan nasional. Yang keempat, adanya kesadaran untuk selalu meningkatkan tingkat pendapatan nasional dari negara-negara sedang berkembang. Usaha-usaha mereka ternyata menimbulkan masalah seperti masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang kelima, apakah perkembangan itu dinyatakan dalam tingkat kemakmuran ekonomi atau tingkat kesejahteraan? Pada umumnya, yang sangat penting adalah mereka menghendaki adanya tingkat hidup yang lebih baik. Ya, sekian dari penjelasan mengenai tantangan dan urgensi dari pembangunan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.